Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tommy Fitrio pada channel saya. Rekan-rekan pembelajar semua, pada hari ini saya akan sharing tentang bagaimana kita memakai uh, software FOSS-Viewer untuk mapping riset sehingga bisa menghasilkan sebuah kebaruan atau novelty. Baik, kita akan mulai, tetapi sebelum mulai silakan bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Untuk itu rekan-rekan harus menyiapkan perangkatnya, yaitu pertama aplikasi FOSS-Viewer. Nanti saya sertakan link downloadnya di deskripsi. Dan juga rekan-rekan harus menyiapkan reference manager yang rekan-rekan download dari publisher atau dari Scopus, Emerald, dan lain-lain, Scholar. Dan itu bisa rekan-rekan download dengan memakai software yang telah saya tunjukkan pada video sebelumnya, yaitu software yang bernama Publish or Perish, ya. Ini dia, Publish or Perish. Silakan di video saya sebelumnya ada ini bagaimana memakai Publish or Perish. Oke, kita masuk ke FOSS-Viewer. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, yang kita persiapkan itu pertama adalah mencari RIS, manajer referensi seperti RIS, EndNote, dan RefWords. Nah, ini yang bisa dipakai di FOSS-Viewer. Bisa di-download dulu dengan Publish or Perish atau langsung dari Scopus, nanti disimpan di dalam bentuk RIS atau EndNote. Nah, nanti bisa juga dimasukkan ke Mendeley dulu untuk menganalisis mana yang mau dipakai, yang mau dipetakan. Nah, memetakannya kita memakai FOSS-Viewer ini. Nah, yang bisa dimasukkan ke dalam FOSS-Viewer hanya 3 reference manager ini, RIS, EndNote, dan RefWords, ya. Nah, apa itu FOSS-Viewer? FOSS-Viewer adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memvisualkan bibliografi atau dataset yang berisi file bibliografi seperti judul, pengarang, penulis, jurnal, dan sebagainya. Nah, dalam dunia penelitian, FOSS-Viewer digunakan untuk analisis bibliometrik, yaitu untuk mencari topik yang masih ada peluang untuk diteliti. Nah, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu dan lainnya. Nah, ini dia. Kita akan mapping nanti penelitian kita. Artikel-artikel yang sudah kita pilih tadi kita mapping di mana kita posisi riset kita yang mau kita pilih nanti, sehingga bisa menghasilkan kebaruan atau novelty. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan sampai ke sini. Dari gambar di atas diketahui hubungan antar topik dengan, nah ini kita contohkan, kita mengambil employee performance, ya. Nih. Dari segi judul artikel dan keyword atau kata kunci. Jadi bukan berdasarkan keseluruhan isi artikel. Nah, ini dia hubungannya. Jadi employee performance ini berhubungan kemana-mana, nanti bisa kita lihat. Ini di sini nggak bisa diklik, tapi nanti di softwarenya kelihatan. Tapi ini gambar-gambar koneksinya ini adalah hubungannya ini semua. Jadi dia terhubung. Selanjutnya dari gambar kita bisa lihat employee performance ini warnanya hijau. Berarti antara 2014 sampai 2016 itu banyak diteliti. Di ini database-nya dari Emerald, dari Scopus, ya. Jadi tahun 2014 sampai 16 banyak publikasi tentang employee performance di Scopus. Sedangkan 2018 ini kita lihat yang kuning-kuning ini. Ya, yang paling banyak workplace bullying, ya. Ada yang ini lagi kuning, ini juga ada kuning. Nah, ini yang paling banyak di 2018. Nah, gitu membacanya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini semakin merah dia semakin kuat warnanya, berarti banyak yang membahas topik tersebut. Nah, ini nih
Paling banyak itu adalah budaya organisasi, kinerja karyawan. Nah, ini masih agak hijau-hijau. Nah, ini masih sedikit yang membahas tentang membuli di tempat kerja ini. Workplace bullying masih sedikit. Nah, communication, employee communication. Nah, entrepreneurial orientation juga masih sedikit, ya kan? Ini jadi peluang ini hasil mapping seperti ini. Ini contoh. Nanti kita lihat ya. Kita lihat ya, di contoh kita nanti. Nah, saya sudah mendownload beberapa RIS format dari Citasi. Beberapa jurnal itu rata-rata 200 jurnal dari Emerald yang berhubungan dengan employee performance, dari Emerald yang berhubungan dengan inovasi, dari Emerald yang berhubungan dengan OCB, dengan organizational commitment, organizational culture, dari SendDirect employee performance juga, dari SendDirect innovation, dari SendDirect OCB, dari SendDirect mengenai komitmen organisasi, dan dari SendDirect mengenai budaya organisasi. Nah, inilah yang akan kita mapping nanti. Dari hasil mapping kita mau pakai yang mana? Mau menempatkan posisi penelitian kita di mana kita nanti tertariknya, di mana orang yang masih sedikit menelitinya. Nah, itulah peluang kita untuk meneliti. Sehingga kita bisa menghasilkan kebaruan-kebaruan atau novelty nantinya. Oke, baik rekan-rekan, kita mulai. Ya, ini sudah saya buka ya. Tadi kita sudah buka. Langkah-langkahnya pertama kita create. Nah, ini ada beberapa pilihan data, create a map based on network data. Kita tidak pilih ini. Kita tidak ambil dari network karena data kita sudah kita simpan di dalam file RIS tadi ya. Dalam file RIS. Nah, kita create a map based on, ini dia kita ngambil ini, karena sudah kita simpan. Bisa juga pakai text data, tapi kita pakai ini. Karena kita sudah download tadi semua penelitian-penelitian tersebut. Nah, kita pakai yang mana? Nah, ini langsung ini. Kalau ini langsung dia mengambil dari database Web of Science, Scopus, Dimension, and PubMed. Tapi kita pakai ini. Karena sudah ada datanya di dalam komputer di download. Kita tidak pakai API ya. Ya, ini berbayar nanti nih. Lanjut. Nah, mana dia datanya? Kita pakai RIS ya. Dia 3 ini aja yang bisa di Force Viewer nih, RIS, EndNote, dan Reference Words. Kita ambil data kita disimpan tadi di desktop. Nah, ini dia. Ini mapping. Nah, ini datanya sudah muncul semua dari Emerald dan SendDirect saya ambil ya. Jadi memang dari jurnal-jurnal berreputasi. Kita select saja semuanya di Ctrl A. Kita ambil OK. Kita lanjutkan next. Nah, dia membaca. Nah, ini ada tipe-tipe analisis dan unit analisis. Kalau kita pilih yang co-authorship, jadi dia hubungan penelitinya. Jadi co-authorship namanya. Jadi author dan co-authorship, hubungan antar penelitinya. Kita pilih keukuran aja. Nah, kalau keukuran berarti nanti kita yang muncul adalah keywordnya. Karena kita butuh keywordnya. Variabelnya nanti yang akan kita lihat. Kalau kita pilih ini bisa juga, tapi sekarang saya contohkan kita pilih keyword sehingga variabel apa yang muncul nanti yang akan kita pakai, atau rasa-rasanya saya akan memakai variabel ini karena ini menarik, belum banyak yang meneliti, seperti itu. Nah, kita pakai full counting aja ya, semuanya dihitung. Oke, ini kita abaikan saja. Kita next. Nah, berapa sih minimum occurrence dari keyword itu? Nah, munculnya keyword itu berapa? 5 kah? Kita saring ini, semakin diperkecil makin besar dia nih. Nah, aneh kan, makin besar dia. Oh, kalau satu keyword 1.300-an. Jadi terserah kita. Kalau dia muncul sekali mau dimasukkan, masuk semua. Muncul 2 kali jadi sedikit. Bagusnya kita munculkan semua dulu. 1.300 hubungan kemunculan keyword itu. Kita lanjutkan saja. Nah, dari 1.300 itu, yang akan kita pilih berapa nih? 1.000 saja lah ya. 1.300 keyword tadi, 1.307, kita pilih 1.000 saja lah.
Ini terserah mau dikurangi, tergantung kita. Kita pilih 1000. Nah, ini dia. Kita seleksi satu-satu. Rekan-rekan, mana rasa-rasanya yang ini tidak masuk, dibuang saja. Kayak ini Pakistan, ini negara, buang saja. HR ini apa nih? Kependekan Human Resource, buang aja lah. Seperti itu. Dibuang mana yang tidak rasa-rasanya merupakan variabel. Nah, ini juga dibuang. Pokoknya diperiksa. Dibuang mana rasa-rasanya yang bukan variabel ya. Metode ini mungkin tidak, buang. Moderasi juga buang. Dicari satu-satu ya. Diplototin satu-satu. Nah, India ini buang saja. Tidak ikut sebagai variabel. Nah, ini juga buang. Fuzzy set teori kita buang saja. It kita buang. Nah, kita periksa terus sampai ke bawah, sampai habis. Ini banyak ya. Nah, ini saya tidak periksa semuanya. Ini saya contohkan saja. Rekan-rekan nanti periksa sendiri. Bisa diperiksa sendiri. Ini cuman mengasih contoh. Mana variabel yang rasanya, ini kayak, mana lagi, infan. Terserah nanti dibuang lah. Mediating effect ini kan tidak variabel. Nah, dibuang. Kita finish. Nah, ada 989 item yang di jaringan Anda tidak terkoneksi. Tapi ada yang terkoneksi 689 item. Nah, kita lanjutkan dengan yes saja ya. Nah, ini dia lagi memunculkan kepada kita hasilnya. Nah, ini kelihatan ini. Ini langsung kelihatan, ini bisa diperbesar, mouse-nya digerak-gerak aja ya. Nih, perbesar, perkecil. Nih. Nah, ini. Jadi, budaya organisasi ini, kita tadi memeriksa, ini employee performance ya. Employee performance. Nah, employee performance ini, kinerja karyawan ini paling banyak diteliti berhubungan dengan komitmen organisasi, OCB, budaya organisasi, turnover, ya kan? Knowledge, motivasi, empati, business value of it. Banyak ini, emotional intelligence, organizational innovation. Nah, dari sini kita melihat hubungan antar variabel ini. Jadi, penelitian mengenai kinerja karyawan di Emerald dan Science Direct di jurnal-jurnal Science Direct ini banyak berhubungan dengan yang ini. Nah, ini kita bisa lihat satu-satu, misalnya budaya organisasi dengan apa paling banyak. Nah, kelihatan semuanya. Paling banyak itu dengan performance, dengan kinerja, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi overlay-nya. Kita tadi fokus ke kinerja karyawan ini ya. Ternyata warnanya ini kan agak-agak hijau. Jadi kinerja karyawan ini paling banyak diteliti tahun 2014 sampai 2016 ini. Nah, yang paling baru itu 2018 tuh yang kuning-kuning ini. Nah, ini pokoknya yang warna kuning itu adalah yang jarang, yang terbaru diteliti. Nih. Nah, sehingga kita nampak mappingnya di mana nanti kita mau mengambil tempat atau posisi. Nah, ini kita bisa lihat density-nya. Wah, ternyata employee performance ini sudah banyak yang meneliti ya. Warnanya ini kuning gitu kan. Dia semakin kuning atau merah tuh berarti makin banyak di sana yang orang meneliti tersebut dari database yang kita ambil tadi. Employee performance, budaya organisasi. Nah, dari gambar ini kita akan menempatkan posisi riset kita di mana. Dari contoh tadi kita fokus di employee performance ini ya. Dari kinerja karyawan. Kita mau hubungkan dengan apa kinerja karyawan ini? Nah, itu kita akan lihat mau dihubungkan dengan apa. Nah, ini semua bisa kita lihat ini mana. Nah, ini masih sedikit. Misalnya ini kinerja karyawan ini masih sedikit yang berhubungan dengan inovasi organisasi, organizational innovation. Masih sedikit ini. Ini bisa jadi ruang di sini kan. Nah, jadi langkah-langkahnya, rekan-rekan tentukan dulu variabel yang dipilih dari hasil mapping. Misalnya kita tadi memilih variabel
organizational innovation. Nah, ini kita pilih ya. Jadi masalah kinerja karyawan dengan inovasi organisasi. Sudah kita pilih, maka temukan riset gap-nya. Nah, kita cari penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ini semuanya. Setelah kita ketemu riset gap-nya, lanjut solusi atas riset gap tersebut. Nah, ini dasarnya adalah kita harus punya payung teori sebagai pisau analisis. Nah, saya contohkan. Ini cara menggali novelty-nya. Kita sudah mendapatkan satu sudut pandang yang kita sukai, yaitu inovasi organisasi. Ini kan, kita sukanya di sini, inovasi organisasi. Nah, selanjutnya kita cari proposed nature, kita formulasikan hakikat yang kita kembangkan dari teori. Nah, teorinya kita mengambil teori tentang inovasi. Nah, kita kembangkan, kita turunkan, sehingga kita pikirkan, ketemulah suatu ide yang namanya work creativity, kreativitas bekerja. Nah, ini dia kita kembangkan. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, kita bangun logika deskripsi berpikir untuk cara pandang kita ini. Nah, muncullah di kepikiran kita bahwasanya semakin kreatif karyawan akan meningkatkan kinerja. Begitu ya alur-alurnya. Setelah itu baru kita aplikasikan atau kembangkan dalam bentuk hipotesis. Ini tesa yang telah kita bentuk tadi kita uji. Nah, apa uji hipotesanya? Work creativity meningkatkan kinerja karyawan. Nah, beginilah proses memunculkan ide atau konsep-konsep baru dengan menggunakan force viewer tadi ya. Jadi dari force viewer itu kita mengetahui ruang mana yang akan kita pakai untuk meneliti. Kita sudah jelas tertarik dengan kinerja karyawan ya kan. Payung teorinya kita pakai tadi teori inovasi. Jadi kinerja karyawan itu dengan aksioma semakin inovatif karyawan maka akan meningkatkan kinerjanya. Nah, itu aksioma itu adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi, dia terbukti sendiri. Nah, mungkin ini rekan-rekan yang bisa kita sharing, saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membantu rekan-rekan menggali novelty dengan melakukan terlebih dahulu mapping riset. Sehingga setiap penelitian rekan-rekan menghasilkan sebuah konsep-konsep baru, novelty-novelty, kemungkinan bisa menghasilkan teori-teori. Baik, terima kasih rekan-rekan telah menonton channel saya. Semoga membantu dan ketemu lagi kita di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.